Salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat. Salam dahsyat, bertemu kembali dengan saya Yahya Sumitro dalam channel Ngatur Duit Cerdas. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai strategi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas aset kita dan meningkatkan net worth alias kekayaan bersih. Tentunya teman-teman tahu ya, yang dimaksud dengan aset itu adalah segala sesuatu yang kita miliki yang mendatangkan cash flow. Contohnya Anda punya properti disewakan, Anda punya mobil disewakan, Anda punya saham, punya dividen, dan kemudian hal-hal yang lain. Atau mungkin Anda punya bisnis yang mendatangkan keuntungan, itulah aset. Dan kemudian gimana caranya? Nah, yang pertama kita itu harus bersyukur. Terutama buat teman-teman yang saat ini belum jadi pengusaha, yang masih jadi karyawan. Apapun keberadaan kalian, hari ini bersyukur karena masih mempunyai pendapatan. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola dan memanage pendapatan kita sehingga setiap bulan kita bisa surplus. Artinya kita harus menyisihkan pendapatan kita untuk diinvestasikan. Setelah kita bisa menginvestasikan, aset-aset apa saja yang kita perlu pertimbangkan. Yang kedua adalah kita juga perlu mengelola hutang kita. Jangan sampai punya pendapatan tapi karena punya hutang yang besar, akhirnya kita ini malah tidak untung, tapi kita rugi bayar hutang. Karena ketika kita punya cicilan yang besar, namun kita beli aset salah dengan cicilan tersebut, bukannya meningkatkan aset kita, namun kita malah mempunyai hutang. Smart investor akan memperhitungkan berapa pendapatan yang diperoleh dari properti yang disewakan. Mungkin Anda bisa membeli rumah setelah punya rumah pertama, punya rumah kedua yang kecil yang mungkin disewakan, atau punya apartemen yang disewakan, sehingga itu merupakan aset yang memberikan imbal hasil buat kita. Kemudian aset-aset yang kita pilih tuh usahakan aset-aset yang aktif. Contoh rumah disewakan, punya imbal hasil, kemudian mobil disewakan untuk rental, punya hasil. Karena setiap aset yang kita miliki yang bukan mendatangkan penghasilan buat kita, itu bukan aset. Karena itu merupakan liabilities atau tanggung jawab kita yang mesti dirawat. Saat ini selain itu kita juga perlu belajar ya, membedakan apa itu aset dan apa itu liabilities. Aset prinsipnya adalah apa yang menghasilkan pendapatan bagi kita. Tentunya konsep ini sedikit berbeda dengan konsep di akuntansi. Ya, kita perlu tahu ya, belajar dari Robert Kiyosaki. Dia punya pendapat atau definisi mengenai aset tersebut. Yang pertama adalah aset itu intinya menghasilkan cash in, pendapatan yang masuk ke dalam dompet Anda. Kemudian yang dimaksud dengan liabilities atau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita rawat atau kita biayai dari pendapatan kita. Jadi kalau contohnya Anda punya rumah namun rumah tersebut tidak disewakan, itu adalah menjadi liabilities. Kalau rumah itu kita pakai masih menjadi aset guna ya. Ini separuh-separuh ya, tapi ada unsur liabilitiesnya karena kita harus rawat rumah tersebut. Dan kita tidak memperoleh uang dari rumah yang kita tempati. Rumah akan menjadi liabilities bila ditempati, atau kendaraan bila dipakai sendiri itu menjadi liabilities. Namun apabila kendaraan dan rumah itu disewakan dan menghasilkan pendapatan, itulah namanya aset. Seorang dianggap makmur bila penghasilan dan pasif income-nya lebih besar dari biaya hidupnya. Coba kita manfaatkan cash flow kita yang positif untuk beli aset-aset yang positif sehingga mendatangkan income lagi buat kita. Syukur-syukur dalam jangka waktu tertentu aset-aset tersebut dapat memberikan income yang lebih besar dari biaya hidup kita. Nah, apalagi yang termasuk dengan aset? Contohnya itu kita bisa juga kita menjadi pemegang saham. Ketika kita memegang saham, kita artinya kita punya
kepemilikan di satu perusahaan, dan ketika perusahaan membagikan dividen ketika untung, nah itulah menjadi income tambahan buat kita. Saham juga termasuk aset buat kita. Selain itu, ada juga bisnis. Ketika Anda punya bisnis dan bisnis itu menguntungkan, bisnis itu memberikan cash in atau cash masuk, uang masuk, tambahan penghasilan, dan menambah aset Anda. Nah, itulah bisnis Anda juga dimasukkan sebagai aset. Yuk, kita menjadi smart. Ketika Anda sudah punya penghasilan yang positif, Anda sudah bisa mengelolanya, belilah aset-aset yang positif sehingga menghasilkan income lagi buat Anda. Sehingga satu saat Anda bisa freedom. Ya, itu menjadi impian buat kita semua ya, untuk kita mencapai kebebasan finansial. Artinya ada ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari, pendapatan kita tetap masuk karena ditopang oleh penghasilan dari sewa properti, menyewakan kendaraan, punya dividen dari saham, dan lain-lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi buat kalian, dan stay tune dalam channel Ngatur Duit Cerdas untuk mendapatkan tips-tips investasi yang lain. Sampai jumpa.